Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai elemen biokimia dan struktur mikroba. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Kelompok saya beranggotakan saya sendiri, Shelly Dwi Karismatika, Aprilia Dia Seribohana, Vina Dwi Amalia, Jasmine Nursyaf, Nur Ilah Bulan, Muhammad Faisal, dan Akhdania Malvalena. Pada kesempatan kali ini terdapat 5 topik yang akan kami bahas. Yang pertama yakni pengenalan mikroba yang mencakup definisi mikroba dan peran mikroba dalam ekosistem dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, struktur mikroba yang mencakup ukuran mikroba, struktur umum bakteri, struktur umum virus, dan struktur umum fungi. Yang ketiga, peran biokimia dalam mikroba yang mencakup kimia kehidupan dan metabolisme mikroba. Yang keempat, reproduksi mikroba yang mencakup pembelahan sel bakteri, siklus hidup virus, dan reproduksi fungi. Yang terakhir yakni interaksi mikroba dengan lingkungan yang mencakup sifat kebalikan mikroba, peran mikroba dalam siklus nutrisi, eksploitasi mikroba dalam industri dan bioteknologi. Baik, yang pertama adalah definisi mikroba. Mikroba berasal dari bahasa Yunani mikros yang berarti kecil dan bios yang berarti kehidupan, sehingga dapat disimpulkan bahwa mikroba atau mikroorganisme adalah organisme yang berukuran kecil atau jasad renik. Mikroba tidak dapat dilihat dengan mata telanjang tanpa alat bantuan mikroskop. Mikroba dapat hidup dalam bentuk sel tunggal atau sebagai koloni sel. Mikroba adalah salah satu golongan makhluk hidup yang terdapat dalam suatu ekosistem dan sebagai penyusun keanekaragaman hayati di dalam ekosistem tersebut, dengan mempunyai keanekaragaman spesies yang sangat tinggi. Mikroba menempati 60% lebih biomasa dan telah hidup berevolusi paling tidak 3,8 miliar tahun. Untuk mempertahankan kehidupannya sebagai salah satu komponen ekosistem, mikroba perlu berinteraksi dengan lingkungannya. Mikroba dapat dijumpai dalam berbagai macam habitat. Hal tersebut membuktikan bahwa mikroba adalah organisme yang mampu beradaptasi dengan segala jenis lingkungan. Beberapa habitat yang baik untuk organisme tingkat tinggi juga dapat menunjang pertumbuhan mikroba. Terdapat organisme tingkat tinggi yang tidak dapat tumbuh pada suatu habitat, tetapi mikroba dapat bertahan hidup, bahkan dapat berkembang biak. Mikroba dapat hidup pada permukaan tubuh dari organisme tingkat tinggi ataupun pada bagian dalam dari hewan, tumbuhan, dan manusia. Selanjutnya adalah peran mikroba dalam ekosistem dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai pembersih lingkungan. Mikroba seperti bakteri, kapang, dan jamur dapat digunakan untuk mengurangi polutan di lingkungan serta menurunkan toksisitas dari berbagai senyawa polutan. Penggunaan mikroba dalam proses tersebut dikenal dengan remediasi. Selanjutnya, pengurai sisa organik. Bakteri dan jamur merupakan pengurai atau dekomposer yang bertugas untuk menguraikan zat organik sisa makhluk hidup yang telah mati menjadi zat anorganik yang berada di dalam tanah. Zat anorganik tersebut akan kembali diserap oleh akar tumbuhan sebagai nutrisi untuk proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selanjutnya, pengurai limbah. Mikroba sangat berperan dalam proses degradasi bahan buangan dari limbah industri maupun domestik. Apabila bahan buangan yang harus didegradasi cukup banyak, maka mikroba akan ikut berkembang biak. Selanjutnya, sebagai indikator alami, mikroba mampu merespon perubahan fisika atau kimia dalam suatu lingkungan sehingga dapat digunakan sebagai indikator alami terhadap perubahan lingkungan akibat dari pencemaran air. Selanjutnya, berperan penting bagi kesuburan tanah. Mikroba tanah memiliki peran penting dalam pemeliharaan nutrisi tanah. Mikrobioma tanah berasosiasi dengan ekosistem tumbuhan melalui interaksi tumbuhan dan mikroorganisme. Di tanah, mikroorganisme banyak terdapat di horizon tanah yang dekat dengan akar, yaitu rhizosfer. Hal itu disebabkan adanya pelepasan berbagai macam nutrien dari tumbuhan. Selanjutnya, berperan penting bagi ekologi laut. Bakteri memainkan peranan penting dalam ekologi kelautan, baik sebagai aktor utama maupun indikator perubahan kondisi lingkungan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari bakteri, virus, dan fungi. Jadi yang pertama di sini saya mengambil dari struktur selnya. Jadi untuk bakteri sendiri yaitu bersifat prokariot, sedangkan fungi bersifat eukariot, dan virus yaitu
aseluler atau tidak memiliki sel. Selanjutnya ada dari keberadaan klorofil. Jadi untuk semua dari bakteri, fungi, dan virus ini tidak memiliki klorofil. Dan selanjutnya dari cara mendapatkan makanan. Nah, jadi bakteri ini bisa bersifat heterotrof atau autotrof. Jadi bakteri ini mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Selanjutnya untuk fungi yaitu bersifat heterotrof dengan cara menyerap zat organik dari lingkungan. Dan virus di sini tidak perlu makanan. Selanjutnya ada dari reproduksinya. Nah, jadi reproduksi dari bakteri ini adalah seksual, di mana ada dari pembelahan biner atau paraseksual, transformasi, konjugasi, dan juga transduksi. Untuk fungi yaitu secara seksual, di mana kontak gametangium dan konjugasi, atau aseksual berupa pembentukan spora. Nah, untuk virus sendiri yaitu di sini tertuliskan bahwa reproduksinya yaitu menginfeksi, yang dimana artinya hanya dapat berkembang biak dalam sel hidup dengan cara menginfeksinya baik secara litik atau secara lisogenik. Dan yang terakhir di sini adalah bakteri itu bersifat menguntungkan atau merugikan. Sedangkan fungi bersifat saprofit, parasit, dan mutual. Dan yang terakhir ada virus yaitu bersifat parasit obligat. Selanjutnya yaitu perbedaan dari ukuran mikroba yang sebelumnya sudah saya sebutkan, yaitu bakteri, virus, dan fungi. Nah, bakteri ini sendiri memiliki ukuran yang bervariasi, tetapi biasanya berada dalam kisaran 0,5 hingga 5 mikrometer panjangnya. Untuk virus sendiri, ukuran virusnya berkisar antara 0,02 hingga 0,3 mikrometer. Dan untuk fungi, itu adalah mikroorganisme yang ukurannya lebih besar dibandingkan dengan virus dan bakteri. Selanjutnya di sini ada tentang struktur bakteri. Nah, struktur bakteri ini terbagi menjadi dua, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Untuk struktur luar sendiri terdiri dari dinding sel, kapsul, membran sel, flagela, dan pili. Sedangkan untuk struktur dalam yaitu terdiri dari sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan juga plasmid. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu-satu dari struktur tersebut. Jadi yang pertama di sini ada kapsul. Jadi kapsul adalah lapisan mucus atau lendir yang melapisi sel dalam. Lendir tersebut tersusun dari air dan polisakarida yang biasanya terdapat pada bakteri saprofit. Selanjutnya ada dinding sel. Dinding sel tersusun dari peptid glikan, yaitu jenis polisakarida yang berkaitan dengan protein. Dinding sel memiliki dinding yang tebal dan kaku sehingga berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel, perlindungan fisik atau mekanis, dan menjaga agar sel tidak pecah dalam media hipertonis atau lebih kental. Selanjutnya ada membran sel. Jadi membran sel ini bisa juga disebut dengan membran plasma, tersusun dari fosfolipid dan protein. Sifatnya semi permeable dan berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar sel bakteri. Selanjutnya ada pili, yaitu merupakan rambut-rambut halus yang tumbuh dari dinding sel. Jadi ini mirip dengan flagela, tapi ukurannya lebih pendek dan bentuknya kaku. Pili ini berfungsi untuk memantau perlekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. Selanjutnya ada flagela. Flagela disebut juga dengan bulu cambuk yang terdapat pada dinding sel. Flagela ini berfungsi sebagai alat gerak. Selanjutnya ada sitoplasma. Jadi sitoplasma ini merujuk kepada cairan tidak berwarna yang tersusun dari air, bahan organik yang berisi protein, karbohidrat, dan lemak, garam mineral, enzim, ribosom, dan juga asam nukleat. Selanjutnya ada ribosom, yaitu ribosom adalah organel kecil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Ribosom terdiri dari senyawa protein. Selanjutnya ada nukleoid, adalah nukleus, di mana tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. Dan yang terakhir ada plasmid, yaitu berfungsi sebagai rekayasa genetika, sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dari virus.
Virus sendiri terdiri dari kepala, leher, dan ekor virus. Yang pertama ada kepala. Bagian kepala virus terdiri dari kapsid dan asam nukleat. Kapsid merupakan selubung protein yang berfungsi sebagai pemberi bentuk pada virus, melindungi asam nukleat dari kerusakan. Asam nukleat sendiri merupakan substansi genetik yang berfungsi untuk membawa kode pewarisan sifat dari virus. Setiap jenis virus hanya tersusun atas satu jenis asam nukleas, yaitu DNA atau RNA saja. Yang kedua ada leher virus. Tidak semua jenis virus memiliki leher, hanya virus yang berbentuk kompleks saja yang memiliki leher. Bagian leher virus terdiri dari leher dan juga kerah atau kolar. Leher virus berfungsi sebagai tempat menyangga kepala virus. Yang ketiga yaitu ekor virus. Ekor virus merupakan bagian tubuh virus yang penting untuk meletakkan diri dengan sel inang serta memasukkan materi genetik ke dalam sel inang tersebut. Bagian ekor virus sendiri terdiri atas selubung ekor, serabut ekor, lempeng dasar, dan jarum penusuk. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur dari fungi. Struktur dari fungi sendiri terdiri dari spora dan hifa. Yang pertama ada spora. Fungi menghasilkan spora sebagai bagian dari siklus hidup mereka. Spora adalah struktur reproduksi yang dapat menjadi spora aseksual atau spora seksual tergantung pada jenis fungi. Spora sendiri dapat tersebar melalui udara atau lingkungan lainnya. Yang kedua ada hifa. Hifa adalah unit struktural dasar dari fungi. Hifa yaitu serangkaian benang tipis yang terdiri dari sel-sel yang biasanya bersifat silindris. Hifa dapat membentuk jaringan padat yang disebut miselium yang merupakan tubuh utama dari fungi. Saya akan membahas komponen kimia penyusun kehidupan. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat adalah salah satu dari 3 makronutrien sebagai sumber energi yang penting bagi tubuh, menyediakan bahan bakar untuk otot dan otak. Karbohidrat di lingkungan perairan berasal dari berbagai sumber, termasuk bahan organik mati, bahan organik terlarut, dan organisme hidup seperti alga dan bakteri. Karbohidrat ini dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap komunitas mikroba karena menyediakan sumber energi yang penting bagi banyak mikroorganisme. Misalnya, alga menghasilkan karbohidrat dalam jumlah besar melalui fotosintesis yang dapat mendukung pertumbuhan mikroorganisme lain di sekitar perairan. Bakteri juga dapat memecah karbohidrat kompleks menjadi sederhana yang dapat digunakan oleh mikroorganisme lain atau diserap langsung oleh hewan. Yang kedua ada protein. Protein adalah molekul kompleks yang memainkan peran penting dalam tubuh manusia. Protein terdiri dari asam amino yang dihubungkan satu sama lain untuk membentuk rantai panjang. Protein adalah makronutrien esensial yang memainkan peran penting dalam membangun dan memperbaiki jaringan, enzim, hormon, dan molekul lain di dalam tubuh. Defisiensi protein merupakan masalah serius yang dapat berdampak buruk bagi tubuh. Tanpa protein yang cukup, tubuh tidak dapat memperbaiki dan membangun jaringan baru, sehingga menyebabkan protein pengecilan dan kelemahan otot. Yang ketiga ada lipid. Lipid adalah komponen penting dalam tubuh kita yang memainkan peran penting dalam berbagai proses biologis. Lipid adalah kelompok molekul yang beragam dan mencakup lemak, minyak, lilin, dan steroid. Lemak adalah lipid yang digunakan untuk menyimpan energi, sedangkan minyak berbentuk cair pada suhu kamar sering digunakan dalam memasak. Lilin adalah jenis lipid lain yang ditemukan pada tumbuhan dan hewan yang berfungsi sebagai lapisan pelindung. Steroid adalah sejenis lipid yang berperan penting dalam produksi hormon dan sinyal sel. Lipid adalah indikator penting ketersediaan nutrisi di lingkungan perairan. Lipid memberikan informasi mengenai ketersediaan nutrisi penting seperti nitrogen dan fosfor yang penting untuk pertumbuhan dan metabolisme. Yang keempat atau terakhir ada asam nukleat. Asam nukleat berperan penting terutama pada DNA dan RNA menyimpan dan mengirimkan informasi genetik. Metabolisme mikroba. Mikroorganisme akuatik memainkan peran penting dalam ekosistem global dengan mendaur ulang nutrisi dan energi. Mikroorganisme ini mampu melakukan berbagai proses metabolisme termasuk fotosintesis, respirasi, dan fermentasi. Yang pertama ada fotosintesis, proses di mana organisme mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Banyak mikroorganisme akuatik seperti alga dan cyanobacteria menggunakan fotosintesis untuk menghasilkan senyawa organik dan oksigen. Yang kedua ada respirasi.
Proses ini di mana organisme mengubah senyawa organik menjadi energi. Banyak mikroorganisme akuatik seperti bakteri menggunakan respirasi untuk menghasilkan energi untuk pertumbuhan dan reproduksi. Yang ketiga ada fermentasi. Fermentasi adalah proses di mana mikroorganisme mengubah senyawa organik menjadi energi tanpa menggunakan oksigen. Beberapa mikroorganisme akuatik seperti jenis bakteri tertentu menggunakan fermentasi untuk menghasilkan energi di lingkungan yang kekurangan oksigen. Oke, jadi di reproduksi mikroba itu ada 3. Yang pertama ada pembelahan sel di bakteri, terus ada siklus hidup virus, dan yang ketiga ada reproduksi fungi. Di pembelahan sel bakteri ini ada 3 tipe. Yang pertama ada konjugasi, terus transduksi, dan transformasi. Kalau di siklus hidup virus itu ada siklus hidup litik dan lisogenik. Selanjutnya kalau di reproduksi fungi itu ada secara aseksual dan seksual. Yang pertama ini ada pembelahan sel bakteri. Itu yang pertama tuh bakal aku jelasin tentang konjugasi. Konjugasi di sini tuh ada 2 bakteri. Yang pertama ada bakteri donor dan bakteri recipients. Nah, jadi bakteri donor ini bakteri yang memiliki sel DNA, di mana sel DNA ini akan didonorkan ke bakteri recipients. Caranya adalah dengan cara bakteri donor itu menciptakan pilus, di mana pilus itu akan menjadi seperti jembatan antara bakteri donor dan bakteri recipients. Nanti kalau pilusnya udah ada pilusnya, nanti akan masuk ke step 2, yaitu pilus menempel dari DNA donor ke DNA recipients. Bakteri donor ke bakteri recipients. Nanti kalau udah tersambung gitu, nanti tuh si pilus ini akan melebur, terus akan mentransferkan DNA yang ada di bakteri donor ke bakteri recipients. Nanti kalau misalnya udah transfer DNA-nya ke bakteri recipients, maka mereka akan kembali berpisah kayak ada di step 4 dan membentuk bakteri donor baru. Yang kedua itu ada dengan cara transduksi. Nah, cara transduksi ini mereka sama-sama pakai bakteri donor dan bakteri recipients. Bedanya di sini dibantu sama adanya virus atau bacteriophage. Jadi bacteriophage itu akan menempel di bakteri donor. Nah, sehingga si virus ini udah membawa DNA yang ada di bakteri donor. Selanjutnya nanti virus ini akan menempel ke bakteri recipients. Jadi yang ada di kakinya si virus ini akan masuk ke bakteri recipients, dan di situ nanti akan terjadi rekombinan DNA, lalu akan terjadi step-step selanjutnya yang menghasilkan bakteri donor baru, karena tadi kan udah dibawa DNA-nya sama virus. Oke, selanjutnya ada pembelahan sel bakteri yang terakhir, itu adalah transformasi. Transformasi ini bermulanya dari bakteri ada yang lisis. Dimana kalau bakterinya lisis, otomatis kan DNA-nya keluar nih. Nah, DNA dari bakteri itu bisa mengenali jenis-jenis DNA yang satu tipe atau masih bersaudara atau masih berkerabat gitu. Jadi DNA yang tadi lisis itu akan masuk ke bakteri baru yang punya DNA jenisnya sama. Nanti setelah DNA baru ini masuk, mereka akan terrekomendan lagi dan menjadi bakteri baru lagi. Oke, siklus hidup pada virus itu ada litik dan lisogenik. Di sini tuh ada perbedaan di step keempat, kelima, dan keenam ya. Jadi kalau misalnya di litik itu pertama-tama tuh kan bacteriophage tuh lepas, terus dia nempel ke sel bakteri. Nah, terus habis itu dia nanti menginjeksi yang DNA yang dia bawa. Nanti hasil injeksinya itu terus dia mengakibatkan selnya itu jadi mati gitu. Nah, kalau misalnya selnya udah mati, terus nanti mereka itu akan melakukan yang namanya transkripsi si sel DNA-nya. Nanti kalau udah, jadi dia akan masuk, terus ngasihin, terus nanti mereka akan merakit sendiri tubuhnya. Nanti kalau misalnya udah selesai dirakit, itu baru mereka bisa menggandakan diri. Jadi kalau misalnya bentuknya udah sempurna gitu, baru bisa menggandakan diri. Nah, beda kalau misalnya di lisogenik. Kalau di lisogenik itu setelah diinjeksi, itu nanti tuh ada penggabungan gitu antara DNA bakteri dan DNA virus. Nah, nanti setelahnya baru masing-masing pisah, terus nanti membentuk sendiri-sendiri DNA virusnya dan DNA bakterinya. Terus setelah itu nanti hasil dari pemisahan satu-satu ini balik lagi ke yang proses tadi, dia akan membentuk badannya sendiri-sendiri, baru nanti akan menghasilkan
bakteri atau DNA yang baru. Selanjutnya ada reproduksi fungi. Reproduksi fungi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada aseksual sama seksual. Yang di aseksual itu ada pembelahan biner. Jadi ada beberapa jenis fungi yang bisa melakukan pembelahan diri menjadi dua sel atau lebih yang identik secara genetik. Yang kedua itu di aseksual ada pembelahan tunas. Fungi juga dapat membentuk tunas atau tonjolan yang tumbuh dari tumbuh induknya dan kemudian memisahkan diri untuk membentuk individu baru. Yang ketiga itu ada pembentukan spora aseksual. Fungi sering menghasilkan struktur khusus yang disebut spora aseksual. Lalu yang kedua ada reproduksi seksual fungi. Nah, di reproduksi seksual fungi ini yang pertama itu ada plasmogami. Di plasmogami ini adalah tahap pertama di mana sitoplasma dari dua sel fungi yang berbeda bergabung tetapi inti selnya tetap terpisah. Yang kedua itu ada kariogami. Tahap ini melibatkan penggabungan inti sel dari dua sel yang bergabung selama plasmogami dan hasilnya inti sel yang diploid. Lalu ada meiosis. Di meiosis ini sel diploid yang dihasilkan selama kariogami kemudian menjadi meiosis untuk menghasilkan spora seksual yang haploid atau satu set kromosom. Yang keempat ada pembentukan spora seksual. Jadi spora seksual spora seksual ini terbagi menjadi seperti ascopora dalam ascomycota atau basidiopora dalam basdiomycota. Dihasilkan melalui meiosis dan dilepaskan ke lingkungan. Jika spora ini tumbuh, mereka akan berkembang menjadi individu yang berbeda secara genetik dari orang tua mereka. Eksploitasi mikroba merujuk pada penggunaan mikroba untuk tujuan yang bermanfaat bagi manusia. Beberapa contoh eksploitasi mikroba, yang pertama ada reproduksi antibiotik. Banyak antibiotik yang digunakan dalam pengobatan diperoleh dari mikroba. Contohnya, penisilin pertama kali ditemukan dari jamur Penicillium. Yang kedua ada fermentasi. Mikroba digunakan dalam proses fermentasi untuk membuat produk seperti yogurt, keju, dan alkohol. Yang ketiga ada pengendalian hama. Beberapa jenis mikroba digunakan sebagai agen pengendali hama untuk mengendalikan populasi serangga dan hama tanaman. Lalu yang keempat ada bioteknologi. Mikroba juga digunakan dalam berbagai aplikasi bioteknologi seperti produk enzim, vitamin, dan bahan kimia industri lainnya. Mikroba memiliki peran penting dalam siklus nutrisi di lingkungan. Mereka terlibat dalam beberapa proses penting yang membantu memelihara keseimbangan ekosistem. Yang pertama ada dekomposisi. Mikroba memainkan peran penting untuk menguraikan bahan organik mati seperti daunan, kayu, dan bangkai hewan menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana. Proses ini membantu mengembalikan nutrisi ke dalam tanah sehingga dapat digunakan kembali oleh tumbuhan. Selanjutnya ada fiksasi nitrogen. Beberapa jenis mikroba seperti bakteri Rhizobium mampu mengambil nitrogen dari udara dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tumbuhan. Proses ini disebut fiksasi nitrogen dan sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Yang ketiga ada siklus sulfur. Mikroba juga terlibat dalam siklus sulfur, di mana mereka membantu mengubah sulfur dalam bentuk yang berbeda sehingga dapat digunakan oleh organisme lain di ekosistem. Sekian video dari kami mengenai elemen biokimia dan struktur mikroba. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.